Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita yang terhormat Bapak Laude Muhammad Nipat SPMSI yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat membahas salah satu materi yang telah beliau berikan. Sebagai salah satu syarat terpenuhinya tugas besar mata kuliah pengantar ekonomi makro yang berjudul Kebijakan Moneter. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan materi pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indriani Rahayu, mahasiswi Universitas Dian Nusantara, Prodi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial semester 2. Untuk pembahasan yang pertama, yakni apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengendalikan perekonomian melalui pengontrolan jumlah uang beredar. Dalam hal ini tentu dilakukan oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia ini kita kategorikan menjadi dua, yaitu kebijakan kuantitatif dan kebijakan kualitatif. Untuk kebijakan kuantitatif ini seperti apa? Yaitu pemerintah atau dalam hal ini Bank Indonesia atau Bank Sentral akan melakukan open market operation atau operasi pasar terbuka, yaitu dengan menjual atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua ada reserve requirement atau penetapan cadangan bank. Misalnya, berapa dana yang dihimpun dari masyarakat dan harus disimpan di Bank Indonesia dari setiap bank. Dan yang ketiga ada the discount rate atau mempengaruhi tingkat suku bunga. Jadi, pemerintah akan menetapkan suku bunga sebagai acuan Bank Indonesia. Yang namanya acuan berarti menjadi acuan dari bank-bank umum yang ada. Nah, ini ada beberapa kebijakan kuantitatif yang nanti saya akan jelaskan satu persatu pada slide berikutnya. Sedangkan kebijakan kualitatif yang merupakan kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral adalah yang pertama, selective credit control atau pengawasan terhadap kredit. Jadi, Bank Indonesia memiliki peranan untuk memberikan regulasi, aturan-aturan seperti apa cara penyembuhan kredit kepada nasabah. Yang kedua ada moral suasion, yaitu himbauan moral kepada masyarakat. Kita lihat bahwa kebijakan kuantitatif yang pertama, yaitu open market operation. Jadi, open market operation itu bisa dalam bentuk expansive monetary policy atau kebijakan moneter secara ekspansif. Dalam bentuk apa? Dengan meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli SBI, yaitu surat berharga atau obligasi yang dimiliki oleh pemerintah dan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan APBN. Pemerintah mengeluarkan obligasi atau disebut juga surat utang, dan ini akan dibeli oleh Bank Indonesia atau bisa juga disebut dengan surat utang dari pemerintah kepada investor. Menjaga uang beredar naik agar tingkat suku bunganya turun. Kemudian, kalau misalnya uang beredar ini naik, diharapkan tingkat suku bunga turun. Kemudian, jika tingkat suku bunganya turun, nanti akan berpengaruh kepada investasi, konsumsi, dan ekspor. Ketika suku bunga turun, ada kecenderungan untuk berinvestasi. Karena suku bunga ini merupakan biaya investasi. Kemudian, kalau suku bunga turun, orang lebih cenderung memegang uang. Kemudian, tingkat konsumsi akan naik. Lalu, produksi akan bertambah dan bisa mendorong peningkatan ekspor ke luar negeri. Ketika investasi naik, tentu GDP real akan naik dan pada akhirnya bisa mempengaruhi tingkat pengangguran yang menurun. Tetapi, pada akhirnya tingkat harga-harga ini akan naik karena tingkat konsumsi yang naik akan mempengaruhi kenaikan harga atau disebut dengan inflasi. Untuk mengontrol inflasi, kemudian akan dilakukan kebijakan pengembalian atau kebalikannya, yaitu kalau misalnya kebijakan ekspansif monetary policy adalah meningkatkan uang beredar dengan menurunkan tingkat suku bunga, kemudian suku bunga turun, investasi naik, konsumsi naik, ekspor naik, kemudian bisa mempengaruhi kebutuhan ekonomi, walaupun pada akhirnya akan mendorong tingkat inflasi. Ketika terjadi inflasi yang cukup tinggi, maka dilakukan penurunan atau pengembalian kebijakan moneter sebagaimana sebelumnya. Berarti menurunkan jumlah uang beredar dengan menaikkan tingkat suku bunga dan seterusnya. Yang kedua adalah restrictive monetary policy atau tight money policy atau kebalikan dari OPM, operasi pasar moneter yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Seperti apa restrictive monetary policy ini? Yaitu Bank Indonesia menjual obligasi di pasar. Obligasi yang dibeli tadi dijual kembali di pasar untuk mendapatkan uang beredar. Jadi, ketika obligasi dijual, berarti masyarakat akan membeli. Maka, uang yang dimiliki oleh mata uang beredar yang ada di tangan masyarakat akan kembali ke Bank Indonesia, sehingga uang beredar bisa menurun.
Ketika uang beredar turun, maka biasanya suku bunga naik. Jadi semakin sedikit uang di tangan masyarakat, cenderung suku bunga akan naik. Ketika suku bunga naik, maka investasi akan turun, kemudian konsumsi serta net ekspor juga akan turun. Ketika investasi turun, maka pengangguran tentu meningkat, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi inflasi yang turun. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih tepat digunakan? Apakah OPM atau Restrictive Monetary Policy? Jawabannya adalah tergantung apa yang kita ingin selesaikan atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Apakah OPM lebih buruk dari Restrictive Monetary Policy? Tentu tidak. Atau apakah Restrictive Monetary Policy lebih buruk dari OPM? Tentu tidak. Tergantung kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga ada reserve requirement, yaitu penetapan cadangan tunai dan giro wajib disetor oleh Bank Umum. Jadi, Bank Umum yang kita kenal seperti BRI, BNI, BCA, dan beberapa bank umum lainnya memiliki dua cadangan di Bank Indonesia. Untuk cadangan yang pertama yaitu cadangan tunai, artinya uang yang dihimpun dari masyarakat disimpan dalam bentuk uang tunai di Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah kalau-kalau di kemudian hari masyarakat akan menarik uangnya dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, giro wajib minimum atau disingkat dengan GWM. Giro wajib minimum ini merupakan rekening bank komersial di bank sentral sebagai akun bank. Beberapa bank komersial ini yang akan dibuka di Bank Indonesia. GWM ini ditetapkan sebesar 5% dari dana yang dihimpun oleh Bank Umum dari masyarakat. Jadi, setiap dana yang dihimpun dari masyarakat akan disimpan dalam bentuk giro wajib minimum sebesar 5%. Kalau misalnya satu bank, katakan Bank X, menghimpun dana sebesar 1 triliun, ini maka wajib menyetor ke Bank Umum atau Bank Indonesia sebesar 5% dari 1 triliun tersebut. Semakin tinggi cadangan yang akan disimpan oleh bank komersial ini ke Bank Indonesia, tentu semakin sedikit dana kepada pihak ketiga seperti deposito yang ada di bank konvensional atau di bank komersial, yang bisa disalurkan sebagai pinjaman dan investasi. Oleh karena itu, maka biasanya persentase cadangan ini atau reserve requirement ini tidak terlalu besar, paling hanya sampai 10%, tapi itu pun tergantung pada kondisi risiko yang akan terjadi dalam perekonomian sebuah negara. Karena semakin tinggi nilai cadangan yang akan disimpan di bank sentral, atau tentu efek pengganda yang akan muncul oleh simpanan masyarakat di bank konvensional atau di bank komersial ini akan semakin kecil. Ini yang akan terjadi ketika semakin tinggi cadangan yang ditetapkan oleh bank sentral. Selanjutnya, kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dalam penentuan di diskon rate, yaitu penetapan diskon rate atau disebut dengan suku bunga acuan Bank Indonesia. Nah, suku bunga acuan Bank Indonesia ini akan menjadi acuan dari suku bunga yang akan ditetapkan oleh bank-bank komersial. Jadi, Bank Sentral akan menetapkan tingkat suku bunga diskonto pada bank umum atau bank komersial. Dalam kondisi perekonomian lesu Bank Sentral, seharusnya menurunkan tingkat suku bunga diskonto agar tingkat bunga pinjaman ini bisa rendah atau masyarakat bisa memiliki kemampuan untuk meminjam di lembaga perbankan yang ada komersial. Tingkat diskonto ini juga merupakan tingkat pemotongan nilai dari pinjaman terhadap nilai nominalnya. Karena telah kita ketahui bahwa tingkat bunga menjadi beban investasi yang dilakukan atau yang terjadi dalam sebuah perekonomian. Nah, ini contohnya. Misalkan tingkat diskontonya 5% untuk SBI, maka nilai nominal tertentu, misalnya nilai SBI itu 1 miliar rupiah, maka akan dijual seharga tidak lagi 1 miliar, tetapi 950 juta rupiah. Karena sudah dipotong diskonnya yang menjadi tingkat suku bunga atau tingkat bunga utang yang akan dibayarkan pemerintah kepada si pemilik SBI atau Sertifikat Bank Indonesia pada saat jatuh tempo kemudian. Inilah kira-kira arti dari the discount rate yang umumnya ditetapkan oleh Bank Sentral sebagai salah satu kebijakan atau instrumen kebijakan moneter Bank Sentral. Untuk kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan kualitatif. Yang pertama adalah Selective Credit Control, merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral yaitu dalam pengawasan pemberian kredit kepada masyarakat. Bank umum yang tujuannya telah profit oriented, maka yang mereka akan cari adalah sektor-sektor ekonomi yang memiliki risiko rendah. Sedangkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki risiko tinggi seperti sektor pertanian, maka ini tidak akan dilirik oleh bank umum maupun bank komersial. Melalui kebijakan Bank Indonesia akan diberikan beberapa regulasi.
beberapa regulasi-regulasi bahwa bank komersil ini wajib memberikan kredit kepada lembaga-lembaga usaha mikro atau lembaga-lembaga usaha pertanian yang bersifat skala kecil. Ini tentu melalui kebijakan-kebijakan bank sentral. Yang akan diawasi adalah corak pinjaman dan bentuk investasi yang dilakukan. Jadi, pembatasan-pembatasan kepada atau misalnya pengarahan-pengarahan kepada sektor-sektor ekonomi tertentu. Misalnya, pemerintah ingin mendorong perkembangan industri kecil dan menengah, maka kreditnya harus bersifat lunak, baik bunganya rendah maupun jangka waktu pengembaliannya. Kemudian yang terakhir, yang menjadi pokok pembahasan kita hari ini adalah moral suasion. Artinya bahwa bank sentral akan melakukan himbauan atau ajakan kepada bank umum untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program-program tertentu. Contohnya, katakan misalnya bank umum diminta mengurangi pemberian pinjaman pada saat bank sentral menghendaki uang ketat. Jadi, misalnya ada kebijakan dari bank sentral untuk melakukan pengetatan uang, maka bank umum atau bank komersil ini akan ditegur untuk mengurangi pemberian tunjangan. Atau misalnya menghimbau kepada bank komersil untuk melakukan ekspansi dan melonggarkan uang beredar. Jadi, apa saja yang disarankan oleh bank sentral kepada bank umum namanya moral suasion. Kemudian, tentu kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral ini berhasil tidaknya tergantung kepada kemauan bank umum untuk menuruti himbauan tersebut. Tetapi, kadangkala himbauan yang diberikan ini tentu bank umum harus mematuhinya, karena sangat erat kaitannya dengan kepatuhan para bank umum untuk membantu setiap regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau bank sentral di sebuah negara. Terima kasih kepada dosen pengampu kita yang sudah memberikan insight baru pada mata kuliah pengantar ekonomi makro semester 2 ini. Harapannya dari apa yang saya bahas hari ini bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman ke depannya. Karena dirasa pembahasan saya sudah cukup, maka saya akan menutup presentasi kali ini. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.